Aku dipaksa keluargaku untuk menikahi nenek gila ini karena hartanya yang melimpah. Tak disangka, kebenaran ini membuatku syok. Ternyata, hujan deras mengguyur kampung kecil di pinggiran kota. Amir duduk termenung di depan meja kayu tua yang sudah lapuk, memandangi tumpukan tagihan dan surat-surat hutang yang menumpuk. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi sudut matanya. Di ruangan kecil itu, hanya ada suara tetesan hujan dari atap bocor dan napas berat ayahnya yang terbaring lemah di kasur tak jauh darinya. "Apa kabar, Nak?" Suara serak ayahnya terdengar pelan. Meski tubuhnya lemah, tatapan matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak ingin kamu menanggung semua ini." Amir memaksakan senyum. "Tenang saja ya, akan ada jalan keluar," katanya. Meski dalam hati ia tahu betul bahwa harapan itu semakin tipis. Sejak bisnis ayahnya bangkrut beberapa tahun lalu, keluarga mereka terjerat hutang yang tak mungkin bisa dilunasi. Ayahnya sakit keras akibat tekanan fisik dan mental. Ibunya bekerja siang malam sebagai buruh cuci. Namun uang yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak pernah cukup untuk membayar utang-utang yang terus bertambah dengan bunga tinggi. Malam itu, Amir memutuskan untuk pergi ke warung kopi langganannya, satu-satunya tempat di mana ia bisa melupakan masalah sejenak. Di sana, ia bertemu dengan teman lamanya, Budi, seorang maklar tanah yang dikenal licik, tapi punya banyak informasi tentang orang-orang kaya di kota. "Kamu masih punya masalah sama utang-utang itu?" "Ya?" tanya Budi, setelah memesan 2 gelas kopi. Hitam Amir mengangguk lesu. "Iya bang, aku udah buntu, gak tahu lagi mau ngapain." Budi tersenyum misterius. "Kalau kamu benar-benar putus asa, aku punya info. Ada seorang nenek kaya raya bernama Rita. Konon katanya, dia sedang mencari suami baru. Katanya, dia akan memberikan mahar besar buat siapapun yang mau menikah dengannya." Amir tertawa sinis. "Nenek? Maksud lo serius?" Budi mengangkat bahu. "Serius banget, nenek itu eksentrik, bahkan ada yang bilang dia gila. Tapi hartanya gila juga. Rumah megah, mobil mewah, dan tabungan yang nggak habis 7 turunan." Amir diam. Pikirannya mulai berputar cepat. Apakah ini jawaban atas doa-doanya selama ini? Esok harinya, Amir datang ke rumah Rita. Sebuah mansion besar di tengah kota yang tampak seperti keluar dari film horor. Pintu besi hitamnya setinggi 5 meter, dengan patung-patung aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pelayan tua menyambutnya dan membawanya masuk ke ruang tamu yang luas. Di sana, ia bertemu dengan Rita. Nenek itu duduk di kursi goyang, mengenakan gaun sutra warna ungu yang mencolok. Rambutnya yang sudah memutih diikat rapi, tapi matanya yang tajam seperti bisa membaca pikiran Amir. "Jadi, kamu yang ingin menikah denganku?" tanyanya dengan nada datar, namun ada senyum misterius di wajahnya. Amir mengangguk gugup. "Ya Bu, saya mendengar Anda mencari suami. Jika Anda bersedia, saya siap membantu." Rita tertawa pelan, suaranya seperti angin yang berdesis. "Anak muda, apa kamu tahu risiko menikah dengan seorang nenek seperti aku? Aku mungkin kaya, tapi aku juga gila. Orang-orang menghindariku karena perilakuku yang aneh." Amir menelan ludah. "Saya tidak peduli, Bu. Yang penting, saya bisa menyelamatkan keluarga saya." Rita menatapnya lama, seolah mencoba membaca niat tersembunyi di balik kata-kata Amir. Akhirnya, dia mengangguk. "Baiklah. Kamu punya 1 minggu untuk memikirkannya. Jika kamu yakin, kita akan menikah. Tapi ingat, tidak ada jalan mundur setelah ini." Malam harinya, Amir duduk di tepi sungai kecil di belakang rumahnya, merenung. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ketika ia memikirkan wajah ayahnya yang penuh rasa bersalah dan ibunya yang bekerja keras tanpa kenal lelah, ia merasa tidak punya pilihan lain. "Aku harus melakukannya," gumamnya pada diri sendiri. "Untuk keluargaku." Hujan mulai turun lagi,
seolah langit pun ikut menangisi keputusan sulit yang harus diambil Amir. 1 minggu berlalu dengan cepat. Amir memutuskan untuk menerima tawaran Rita tanpa ragu lagi. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran. Namun, di balik keputusan itu, ada rasa gelisah yang tak bisa ia hilangkan. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup, tanpa pesta atau keriuhan. Hanya ada Amir, Rita, seorang penghulu, dan 2 orang saksi dari pihak Rita. Ruangan tempat pernikahan itu berlangsung terasa dingin meski udara di luar begitu panas. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan tua yang tampak aneh, dan lilin-lilin besar menyala di sudut ruangan, memberi kesan seperti ritual kuno. Amir mengenakan setelan jas pinjaman yang sedikit kebesaran, sementara Rita hadir dengan gaun putih panjang, yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Rambutnya dihiasi mahkota bunga kecil, tapi senyumnya tetap datar, seolah-olah ini hanyalah formalitas bagi dirinya. "Apakah kamu yakin?" tanya penghulu kepada Amir sebelum prosesi dimulai. Suaranya penuh empati, seolah ia tahu betapa anehnya pernikahan ini. Amir hanya mengangguk. "Ya," katanya pelan, meski dalam hati ia merasa seperti sedang menandatangani kontrak dengan iblis. Setelah ijab kabul selesai, Rita mengambil alih kendali. Dia menyerahkan sebuah cek kepada Amir. Nominalnya cukup besar untuk melunasi semua hutang keluarga. Matanya bersinar saat melihat ekspresi kaget di wajah Amir. "Inilah awal dari hidup baru kita," katanya dengan nada datar, namun ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar seperti peringatan. Malam pertama mereka tidak seperti yang dibayangkan Amir. Alih-alih suasana romantis atau bahkan tegang, Rita malah duduk di kursi goyangnya, menggendong boneka tua yang tampak usang. Boneka itu memiliki mata kaca yang kosong dan senyum yang aneh. "Apa kamu takut tidur di kamar yang sama denganku?" tanya Rita dengan nada bercanda, meskipun matanya tetap fokus pada boneka itu. "Tidak, Bu," jawab Amir gugup. "Saya hanya belum terbiasa." Rita tertawa kecil. "Jangan khawatir, aku tidak akan menggigitmu. Lagi pula, aku sudah tua. Kamu bisa tidur di kamar tamu jika mau." Meski tawaran itu terdengar melegakan, Amir merasa ada yang aneh. Mengapa Rita begitu tenang? Apakah dia benar-benar gila, atau ada sesuatu yang disembunyikan? Beberapa hari kemudian, Amir mulai menyadari bahwa kehidupan bersama Rita tidak semudah yang ia bayangkan. Nenek itu sering kali melakukan hal-hal aneh, seperti berbicara sendiri di tengah malam, atau meninggalkan makanan di depan pintu kamar Amir tanpa alasan jelas. Namun, ada juga sisi lain dari Rita yang membuat Amir bingung. Terkadang, dia terlihat sangat sadar dan bijaksana, bahkan memiliki selera humor yang unik. Suatu pagi, saat sarapan, Rita tiba-tiba bertanya, "Kamu tahu kenapa aku memilihmu?" Amir menggeleng, lidahnya terasa keluh. "Tidak, Bu." Rita tersenyum tipis. "Karena kamu punya potensi. Aku bisa melihatnya di matamu. Kamu bukan sekadar anak muda yang putus asa. Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirimu. Sesuatu yang bisa membantuku menyelesaikan masalahku." "Maksud Anda apa?" tanya Amir, penasaran. Rita tidak menjawab. Dia hanya menatap Amir dengan intens, seolah kata-kata itu sudah cukup untuk membuatnya berpikir keras. Sementara itu, tekanan dari luar mulai datang. Teman-teman Amir mulai menjauh darinya setelah mendengar kabar tentang pernikahannya dengan Rita. Beberapa dari mereka mengejeknya secara terang-terangan, sementara yang lain hanya bergosip di belakangnya. "Dasar bajingan, nikah cuman buat duit," celetuk salah satu temannya saat Amir lewat di pasar. Keluarganya pun tidak sepenuhnya senang dengan keputusan Amir. Ibunya menangis diam-diam, merasa bersalah karena telah membebani anaknya. Ayahnya hanya bisa menatap langit-langit rumah, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, bagi Amir, tekanan terbesar datang dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia memandangi rumah megah Rita, ia merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam sangkar emas. Harta yang ia dapatkan terasa seperti racun manis yang perlahan-lahan merusak jiwanya. Suatu malam, saat Rita tidur,
Amir memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Di salah satu ruangan, ia menemukan lemari tua yang terkunci. Penasaran, ia mencoba membukanya dengan hati-hati menggunakan tusuk gigi. Ketika pintu lemari itu terbuka, ia menemukan tumpukan surat-surat lama dan beberapa foto hitam putih. Foto-foto itu menunjukkan Rita bersama seorang pria parubaya yang tampak sangat dekat dengannya. Mereka berpose di depan mobil klasik, tersenyum, bahagia. Namun, ada sesuatu yang aneh di foto itu. Di belakang mereka, ada bayangan seseorang yang tampak seperti sedang mengamati mereka dengan tatapan penuh kebencian. Surat-surat itu berisi ancaman dan permintaan maaf dari orang-orang yang tidak dikenal Amir. Salah satu surat ditulis dengan tinta merah. Isinya berbunyi, "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Keadilan akan datang padamu." Amir merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa sebenarnya Rita? Dan apa rahasia gelap yang dia sembunyikan? Hari-hari berikutnya di rumah Rita menjadi semakin tidak biasa bagi Amir. Setiap kali ia mencoba untuk memahami wanita itu, dia menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuatnya semakin penasaran sekaligus cemas. Rumah besar itu seperti labirin, penuh rahasia, dan setiap sudutnya menyimpan cerita yang belum terungkap. Suatu sore, saat Rita sedang berada di taman belakang rumah, duduk di bawah pohon tua sambil menggoyangkan kursi kayunya, Amir memutuskan untuk melanjutkan eksplorasinya. Ia mulai menjelajahi ruangan-ruangan yang sebelumnya jarang dimasuki, mencari petunjuk tentang masa lalu Rita. Di salah satu ruangan yang tampak seperti perpustakaan kecil, ia menemukan rak-rak penuh buku tua dengan sampul kulit retak. Di tengah rak itu ada sebuah lukisan besar yang tertutup kain putih. Penasaran, Amir membuka kain tersebut dan tersentak. Lukisan itu adalah gambar seorang wanita muda yang cantik, dengan rambut hitam panjang dan mata yang tajam. Dia tampak sangat mirip dengan Rita, meski versi yang jauh lebih muda. Namun, ada sesuatu yang aneh pada ekspresinya, sebuah senyum dingin yang membuat bulu kuduk Amir berdiri. Di bawah lukisan itu, ada plakat kecil bertuliskan, "Rita, 1965. Amir merasa ngeri. Apakah ini benar-benar Rita? Bagaimana bisa wajahnya tidak banyak berubah, meski sudah puluhan tahun berlalu? Saat ia melanjutkan pencariannya, ia menemukan album foto lain di meja kayu kecil di sudut ruangan. Album itu berisi foto-foto Rita bersama seorang pria paruh baya yang sering muncul dalam surat-surat aneh yang ditemukannya sebelumnya. Pria itu selalu tersenyum lebar, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Amir merasa tidak nyaman. Foto-foto itu juga menunjukkan mereka berdua di berbagai tempat. Restoran mewah, pantai, bahkan di depan gereja. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia, tapi ada detail-detail kecil yang membuat Amir curiga. Misalnya, di beberapa foto, Rita tampak memegang gelas anggur dengan senyum misterius, sementara pria itu kelihatan agak canggung. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuat Amir bergidik. Di salah satu foto, ada bayangan seseorang yang berdiri di belakang mereka. Seseorang yang tampak seperti sedang menatap mereka dengan penuh kemarahan. Bayangan itu tidak terlihat jelas, tapi posturnya memberikan kesan bahwa dia siap menyerang. Selain lukisan dan foto-foto, Amir juga menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci di dalam laci meja. Setelah berhasil membukanya dengan hati-hati menggunakan pisau kecil, ia menemukan barang-barang yang membuatnya semakin bingung. Di dalam kotak itu ada sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati, namun permukaannya ternoda oleh noda hitam, seperti bekas darah. Selembar kertas tua dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, tetapi kata-kata, "Aku akan membayar dosaku," terlihat jelas di bagian bawah. Sebuah kunci kecil yang sepertinya cocok untuk membuka pintu atau kotak lain. Amir merasa seperti sedang memecahkan teka-teki. Semua petunjuk ini mengarah pada satu hal. Rita menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pria dalam foto itu. Malam harinya, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Amir mendengar suara aneh dari loteng. Suara itu seperti tangisan pelan seorang wanita, diselingi dengan derit kayu yang bergerak.
Jantungnya berdebar kencang, tapi rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Dengan hati-hati, ia naik ke loteng menggunakan tangga kayu yang sempit. Loteng itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui celah-celah atap. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah pintu kecil yang terkunci. Amir langsung ingat kunci kecil yang ia temukan di kotak tadi. Setelah membuka pintu itu, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi barang-barang antik, cermin retak, boneka usang, dan beberapa kotak kayu lainnya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah diary tua yang tergeletak di atas meja kecil. Ketika ia membuka diary itu, ia menemukan catatan-catatan yang ditulis dengan tinta pudar. Salah satu halaman berisi tulisan yang membuatnya tercengang. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini lagi. Aku telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi jika aku mati, dia akan membayarku 10 kali lipat. Catatan itu tidak ditandatangani, tapi Amir yakin bahwa ini adalah tulisan Rita. Dia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak rahasia di balik wajah tenang nenek itu daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi harinya, Amir mencoba bertanya kepada Rita tentang penemuannya, tetapi dia hanya tersenyum tipis dan menghindari pembicaraan. Jangan terlalu banyak mengorek masa lalu, katanya dengan nada datar, namun ada kilatan aneh di matanya. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Namun, Amir tidak bisa berhenti. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Siapa pria dalam foto itu? Apa yang terjadi padanya? Dan apa hubungannya dengan Rita? Malam itu, Amir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh semua hal yang ia temukan di loteng dan ruangan-ruangan rahasia rumah Rita. Catatan dalam diary, lukisan misterius, foto-foto pria paruh baya, dan bayangan aneh di belakang mereka, semua itu seperti potongan puzzle yang belum sepenuhnya tersusun. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi kunci kecil yang ia temukan di kotak kayu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka pelan. Rita berdiri di ambang pintu, wajahnya samar-samar karena hanya diterangi cahaya lilin di tangannya. "Kenapa kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada datar, namun ada ketegangan yang tersembunyi di suaranya. Amir buru-buru menyembunyikan kunci itu di balik bantalnya. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu, Bu." Rita melangkah masuk, matanya menyapu ruangan dengan waspada. "Kamu pasti menemukan sesuatu, kan?" Amir ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Ya, Bu. Saya menemukan beberapa barang di loteng. Ada catatan, foto, dan banyak hal lainnya." Rita tertawa kecil, namun tawanya terdengar kosong, seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan rasa bersalah. Dia duduk di kursi dekat jendela, menatap Amir dengan intens. "Baiklah," katanya setelah beberapa saat hening. "Jika kamu sudah sejauh ini, mungkin sudah saatnya kamu tahu kebenarannya." Rita mulai berbicara, suaranya lebih lembut dari biasanya, tapi tetap terdengar berat oleh beban masa lalu. "Dulu, aku pernah menjadi wanita yang bahagia," katanya, memulai ceritanya. "Aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai, namanya Arif. Dia adalah cinta pertamaku, dan kami hidup dengan kemewahan yang tak terbayangkan. Bisnis keluarganya membuat kami memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, bahkan mimpi-mimpi yang tak pernah bisa dimiliki orang lain." Namun, senyum di wajah Rita perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kesedihan yang mendalam. Tapi kemudian, semuanya berubah, lanjutnya. Arif mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, kadang-kadang membawa wanita lain ke rumah tanpa malu-malu. Aku mencoba bertahan, mencoba memperbaiki hubungan kami, tapi dia semakin menjauh. Hingga suatu hari, aku mengetahui sebuah rahasia. Amir menatap Rita dengan penuh rasa penasaran. "Rahasia apa, Bu?" Rita menunduk. Tangannya gemetar saat ia menggenggam lilin itu. "Aku mengetahui bahwa Arif tidak hanya berselingkuh, tapi juga merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Dia ingin meninggalkanku, mengambil seluruh hartaku, dan memberikannya kepada wanita itu." Nafas Rita terdengar berat, seolah kenangan itu masih terlalu menyakitkan untuk diungkapkan.
Aku marah, sangat marah, lanjutnya. Aku tidak bisa menerima pengkhianatan itu. Jadi, aku membuat keputusan bodoh. Amir merasa udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Keputusan apa, Bu? Rita menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Aku meracuninya. Ruang kamar itu hening total. Amir merasa seperti waktu berhenti sejenak. Kata-kata Rita menggantung di udara, menusuk telinganya seperti jarum panas. Aku mencampur racun ke dalam minumannya, kata Rita dengan suara bergetar. Aku tidak berniat membunuhnya pada awalnya. Aku hanya ingin dia menderita, agar dia sadar betapa pentingnya aku baginya. Tapi, dosisnya terlalu tinggi. Dia meninggal malam itu, di pangkuanku. Air mata mulai mengalir di pipi Rita. Tapi suaranya tetap datar, seolah ia sudah mati rasa terhadap rasa bersalah itu. Setelah itu, aku menjadi gila, katanya. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah membunuh orang yang paling aku cintai. Aku mulai berbicara sendiri, melihat bayangannya di mana-mana, bahkan mendengar suaranya di tengah malam. Orang-orang mengira aku benar-benar gila, tapi sebenarnya aku hanya dilanda rasa bersalah. Amir merasa ngeri tapi juga kasihan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Lalu, kenapa ibu menikahi saya? Tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Rita tersenyum tipis, meskipun matanya penuh air mata, karena aku butuh seseorang untuk membantuku menyelesaikan dendamku. Bukan dendam pada Arif, dia sudah pergi, dan aku sudah membayar dosaku. Tapi pada keluarga saingannya, keluarga yang menurutku ikut campur dalam hubungan kami. Mereka yang menyebarkan isu tentang perselingkuhan Arif, mereka yang membuatnya semakin menjauh dariku. Dia menatap Amir dengan tatapan memohon. Kamu punya potensi, Amir. Kamu bisa membantuku membalas dendam pada mereka. Malam itu, Amir tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya dipenuhi oleh kebenaran yang baru saja ia dengar. Rita bukan hanya nenek eksentrik atau gila seperti yang dikatakan orang-orang. Dia adalah wanita yang hancur, yang melakukan kesalahan besar, dan sekarang hidup dengan konsekuensinya. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah dia benar-benar harus membantu Rita menuntaskan dendamnya? Ataukah ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri dari semua ini? Pagi itu, Amir terbangun dengan perasaan berat. Semua yang Rita ungkapkan semalam masih terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur dari situasi ini. Harta yang diberikan Rita telah menyelamatkan keluarganya, tapi sekarang ia terjebak dalam misi balas dendam yang tidak ia pahami sepenuhnya. Aku harus mencari tahu lebih banyak, gumam Amir pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa hanya menuruti kata-kata Rita tanpa memastikan apakah mereka benar-benar bersalah. Setelah sarapan singkat yang dilakukan dalam suasana hening, karena Rita tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, Amir mulai menjalankan rencana penyelidikannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa orang yang disebutkan dalam surat-surat aneh yang ditemukannya di lemari tua. Mereka adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam kehidupan Arif, suami pertama Rita. Amir pertama-tama mendatangi seorang saudagar tua bernama Pak Sastro, yang namanya muncul berkali-kali dalam surat-surat. Itu, toko kainnya yang sudah usang terletak di sudut kota tua, di antara deretan bangunan kolonial yang mulai lapuk dimakan waktu. Siapa kamu? Tanya Pak Sastro dengan nada curiga saat melihat Amir masuk ke tokonya. Saya sedang mencari informasi tentang seseorang, jawab Amir hati-hati. Namanya Arif. Dia pernah bekerja sama dengan Anda, kan? Mendengar nama itu, wajah Pak Sastro langsung berubah tegang. Kenapa kamu bertanya soal dia? Apa hubunganmu dengan Rita? Amir terkejut. Anda kenal Rita? Pak Sastro menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ya, aku kenal dia. Dan aku juga tahu apa yang terjadi pada suaminya. Tapi kamu tidak akan percaya jika aku ceritakan semuanya. Coba saja. Desak Amir. Pak Sastro menatap Amir dengan mata penuh rasa bersalah. Rita salah paham.
Keluarga kami tidak melakukan apa-apa pada Arif. Kami hanya menjadi korban gosip buruk yang tersebar di kalangan bisnis. Rita mengira kami ikut campur dalam hubungan mereka, padahal kami hanya diam saja ketika semua itu terjadi. Lalu, siapa yang menyebarkan gosip itu? Tanya Amir. Pak Sastro menggeleng pelan. Itu rahasia yang tidak pernah terungkap, tapi satu hal yang pasti, Rita sangat marah pada kami. Dia bahkan sempat mengancam keluarga kami setelah Arif meninggal. Amir merasa bingung. Jika keluarga ini tidak bersalah, lalu siapa yang sebenarnya menjadi dalang di balik semua ini? Petunjuk berikutnya membawa Amir ke pinggiran kota, di mana seorang wanita bernama Bu Ratna tinggal. Namanya juga muncul dalam surat-surat aneh itu, dan Rita sering menyebutnya sebagai salah satu musuh terbesarnya. Bu Ratna adalah seorang wanita paruh, baya dengan penampilan anggun, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Amir merasa tidak nyaman. Saat ia bertanya tentang Arif, Bu Ratna tertawa dingin. Rita selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, katanya dengan nada sinis. Dia yang membunuh suaminya, bukan kami. Kami hanya korban dari gosip yang dia sebarkan untuk menutupi dosanya. Amir merasa semakin bingung. Jadi Anda tidak terlibat dalam perselingkuhan Arif? Bu Ratna menggeleng keras. Tidak. Arif memang dekat dengan wanita lain, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Rita hanya ingin menyalahkan orang lain, agar dia merasa lebih baik. Namun, ada satu hal yang Bu Ratna katakan yang membuat Amir curiga. Ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak. Cari tahu tentang Mas Andi. Dia dulunya adalah teman dekat Arif. Katanya, dia tahu sesuatu yang besar tentang kematian Arif. Mas Andi tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Saat Amir mengetuk pintunya, seorang pria paruh baya dengan rambut mulai memutih membuka pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam seperti seekor elang. Ada apa? Tanyanya, dengan nada waspada. Amir menjelaskan tujuannya, dan Mas Andi mengundangnya masuk dengan ragu-ragu. Setelah beberapa saat diam, Mas Andi akhirnya mulai berbicara. Arif adalah teman baikku, katanya pelan. Tapi hubungan kami retak setelah dia mulai berubah. Dia menjadi dingin, tidak peduli pada siapapun, termasuk Rita. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi aku yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Apakah Anda tahu siapa wanita yang berselingkuh dengan Arif? Tanya Amir. Mas Andi mengangguk. Ya, namanya Lina. Dia adalah sekretaris pribadi Arif. Tapi dia juga hilang tak lama setelah Arif meninggal. Ada rumor bahwa dia kabur karena takut diburu oleh Rita. Mas Andi menatap Amir dengan intens. Kamu tahu, Rita mungkin pembunuh suaminya sendiri. Tapi dia juga korban dari kebohongan besar. Ada orang lain yang memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan keluarga Rita. Coba cari tahu tentang Lina. Mungkin dia memiliki jawaban yang kamu cari. Malam harinya, Amir kembali ke rumah Rita dengan kepala penuh pertanyaan. Namun, ketika ia hendak tidur, ia kembali mendengar suara tangisan pelan dari loteng. Kali ini, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Di loteng, ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya, ada kotak kayu besar yang terkunci. Dengan hati-hati, ia menggunakan kunci kecil yang ia temukan sebelumnya untuk membuka kotak itu. Di dalam kotak tersebut, ia menemukan barang-barang yang membuatnya tercengang, foto-foto Lina, surat ancaman kepada Rita, dan sebuah rekaman audio tua. Rekaman itu berisi suara seorang wanita yang berbicara dengan nada panik. Rita, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Arif, tapi aku tidak bersalah. Tolong, jangan kejar aku. Rekaman itu tiba-tiba terputus, meninggalkan udara dingin di ruangan itu. Amir merasa seperti sedang melihat potongan puzzle baru yang mulai tersusun. Malam itu, Amir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rekaman suara Lina yang ia dengar di loteng. Suara wanita itu penuh ketakutan, seolah-olah dia sedang berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu atau seseorang. Siapakah Lina sebenarnya?
Dan apa hubungannya dengan kematian Arif? Esok paginya, Amir memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia tahu bahwa Lina adalah kunci utama untuk mengungkap kebenaran. Namun, mencari seorang wanita yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu bukanlah hal yang mudah. Setelah menanyai beberapa orang yang pernah bekerja bersama Arif, Amir akhirnya mendapatkan petunjuk penting. Salah satu mantan pegawai kantor, Arif mengatakan bahwa Lina pernah tinggal di sebuah apartemen tua di pinggiran kota sebelum dia menghilang. Amir bergegas ke lokasi itu. Apartemen tersebut sudah terlihat sangat tua, dengan cat dinding yang mengelupas dan pintu-pintu yang rapuh. Di depan pintu apartemen Lina, ia menemukan surat-surat lama yang belum sempat diambil dari kotak pos. Tampaknya tidak ada yang menyentuh tempat ini sejak Lina pergi. Di dalam apartemen, semuanya tertutup debu tebal. Namun, di meja kecil di sudut ruangan, ia menemukan sebuah jurnal milik Lina. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang cepat dan panik, seolah-olah Lina sedang mencatat segala sesuatu yang terjadi padanya sebelum dia menghilang. Salah satu bagian dalam jurnal itu membuat Amir merinding. Arif memintaku untuk membantunya. Dia ingin meninggalkan Rita, tapi dia takut. Rita selalu mencurigainya, bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa. Aku hanya sekretarisnya, tapi Rita mulai mengancamku. Dia pikir aku berselingkuh dengan Arif. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut. Catatan terakhir dalam jurnal itu lebih singkat, tetapi lebih memilukan. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku akan pergi. Semoga Tuhan melindungi Arif. Setelah membaca jurnal itu, Amir merasa yakin bahwa Lina tidak bersalah. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Jika Lina tidak membunuh Arif, siapa yang melakukannya? Saat ia keluar dari apartemen, ia dihadapkan pada sosok tak terduga, seorang wanita paruh baya dengan wajah pucat dan mata lelah. Wanita itu tampak seperti bayangan dari masa lalu. "Siapa kamu?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Aku sedang mencari Lina," jawab Amir hati-hati. Wanita itu tersenyum pahit. "Aku adalah Lina." Amir hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah bertahun-tahun menghilang, Lina ternyata masih hidup. Dia menjelaskan bahwa setelah Arif meninggal, dia memutuskan untuk kabur karena takut diburu oleh Rita. Namun selama pelariannya, dia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. "Rita memang pembunuh Arif," kata Lina pelan. Tapi dia tidak melakukannya sendiri. Ada seseorang yang memanfaatkan rasa cemburu dan kemarahannya untuk menjatuhkan keluarga mereka. "Siapa?" tanya Amir, penasaran. Lina menatap Amir dengan mata penuh air mata. "Saudaranya sendiri, Mas Andi." Amir terkejut mendengar nama Mas Andi disebut. Bagaimana bisa teman dekat Arif menjadi dalang di balik semua ini? Menurut Lina, Mas Andi telah merencanakan segalanya sejak awal. Dia iri pada kesuksesan Arif dan ingin menguasai bisnis keluarga mereka. Untuk mencapai tujuannya, dia menyebarkan gosip tentang perselingkuhan Arif dengan Lina, sehingga Rita menjadi cemburu dan marah. Ketika Rita akhirnya membunuh Arif, Mas Andi berhasil mendapatkan kendali atas bisnis keluarga tanpa banyak perlawanan. "Mas Andi berpura-pura menjadi teman baik Arif," kata Lina dengan suara bergetar. "Tapi dia hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri." Setelah mendengar cerita Lina, Amir memutuskan untuk kembali ke rumah Rita. Ia tahu bahwa ia harus memberitahunya tentang apa yang telah ia temukan. Namun, ketika ia tiba di rumah, Rita sudah menunggunya di ruang tamu, wajahnya dingin dan tatapannya tajam. "Jadi, kamu sudah menemukannya, ya?" tanya Rita dengan nada datar. Amir mengangguk. "Bu, saya tahu siapa yang sebenarnya di balik semua ini. Mas Andi lah yang memanfaatkan kemarahan ibu untuk menjatuhkan keluarga kita." Rita tertawa kecil, namun suaranya terdengar kosong. "Aku sudah curiga sejak lama," katanya. "Tapi aku tidak bisa membuktikannya. Aku terlalu buta oleh amarahku sendiri." Setelah mendengar kebenaran, Rita memutuskan untuk mengakhiri dendamnya. Dia tidak ingin lagi hidup dalam kemarahan dan penyesalan. Namun, Amir tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai.
Mas Andi masih bebas, dan dia pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasia gelapnya. Biarkan aku yang menyelesaikan ini, kata Amir dengan tegas. Ini adalah tanggung jawab saya sekarang. Rita menatap Amir dengan ekspresi campuran antara kebanggaan dan kesedihan. Kamu benar-benar anak muda yang luar biasa, Amir. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri setelah ini. Setelah mengetahui kebenaran tentang peran Mas Andi dalam tragedi keluarga Rita, Amir merasa beban besar ada di pundaknya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil tindakan. Bukan hanya demi keadilan bagi Arif dan Rita, tetapi juga untuk meluruskan semua kesalahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Namun, menghadapi Mas Andi bukanlah hal yang mudah. Pria itu bukan hanya licik, tetapi juga memiliki pengaruh besar di dunia bisnis. Ia telah membangun kekayaan dan reputasi di atas kebohongan dan manipulasi. Mengungkap kejahatannya berarti harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Amir memutuskan untuk menghadap Mas Andi secara langsung. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Tapi ia percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan. Apapun taruhannya. Ia mendatangi rumah mewah Mas Andi di pusat kota, tempat pria itu tinggal bersama keluarganya yang kaya raya. Mas Andi menyambut Amir dengan senyum ramah, seolah-olah mereka adalah teman lama. Ada apa, Nak? Apa aku bisa membantu? Tanyanya dengan nada lembut, meskipun matanya menyiratkan kecurigaan. Saya tahu semuanya, kata Amir dengan suara tegas. Saya tahu apa yang Anda lakukan pada Arif, Rita, dan keluarga mereka. Mas Andi tertawa kecil, tapi senyumnya mulai memudar. Apa maksudmu, Nak? Sepertinya kamu salah paham. Tidak ada salah paham, balas Amir. Anda yang menyebarkan gosip tentang perselingkuhan Arif dengan Lina. Anda yang membuat Rita cemburu, hingga akhirnya dia membunuh suaminya sendiri. Anda pikir Anda bisa lolos dari semua ini, tapi saya sudah menemukan bukti-bukti. Mas Andi terdiam sejenak, kemudian wajahnya berubah dingin. Jadi, kamu benar-benar ingin bermain-main denganku, ya? Mas Andi tidak tinggal diam. Setelah pertemuan itu, Amir mulai menerima ancaman halus. Ada orang-orang asing yang mengikuti langkahnya di jalan, telepon misterius yang berdering tengah malam tanpa suara di ujung sana, bahkan surat-surat ancaman yang dikirim langsung ke rumahnya. Namun, Amir tidak gentar. Ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang telah ia temukan, rekaman suara Lina, jurnal miliknya, surat-surat tua dari orang-orang yang disalahkan Rita, dan catatan-catatan lainnya untuk membawa kasus ini ke pihak berwajib. Lina juga setuju untuk membantu Amir. Meski takut, wanita itu sadar bahwa inilah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya dan menghentikan kejahatan Mas Andi. Dengan bantuan Lina, Amir berhasil mengatur pertemuan dengan seorang wartawan investigasi ternama. Mereka sepakat untuk mempublikasikan cerita ini ke media, sehingga kebenaran tidak bisa lagi ditutupi oleh kekuasaan dan uang Mas Andi. Artikel tersebut meledak seperti bom di kalangan masyarakat. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Mas Andi, yang selama ini dianggap sebagai pebisnis sukses dan dermawan, ternyata adalah dalang di balik kehancuran keluarga Rita. Foto-foto masa lalu, transkrip rekaman suara Lina, dan dokumen-dokumen penting menjadi bukti kuat yang sulit dibantah. Mas Andi panik, reputasinya hancur dalam waktu singkat. Bisnisnya mulai runtuh karena mitra-mitranya menarik dukungan. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh darinya. Meski publik sudah mengetahui kebenaran, Rita masih belum puas. Baginya, ini adalah masalah pribadi. Ia memutuskan untuk menghadap Mas Andi secara langsung di hadapan keluarga mereka. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari dosa-dosamu? Tanya Rita dengan suara dingin ketika mereka bertemu di sebuah ruangan kosong di rumah tua keluarga mereka. Mas Andi mencoba membela diri. Aku hanya memanfaatkan situasi, Kak. Kamulah yang membunuh Arif. Jangan salahkan aku. Aku membunuhnya karena amarah yang kamu ciptakan, balas Rita dengan mata berkaca-kaca. Dan sekarang, kamu harus membayar. Rita tidak melakukan kekerasan fisik. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menghancurkan Mas Andi secara emosional. Ia membuka semua rahasia kelam keluarga mereka kepada publik, termasuk bagaimana Mas Andi
telah memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk keuntungan pribadi. Mas Andi akhirnya tersungkur. Tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehormatannya. Sementara itu, Amir memutuskan untuk menggunakan harta yang diberikan Rita untuk membantu keluarganya dan membangun hidup baru. Namun, ia juga melaporkan kejahatan Rita kepada pihak berwajib. Ia tahu bahwa meskipun Rita adalah korban dari skenario besar Mas Andi, ia tetap harus bertanggung jawab atas pembunuhan Arif. Rita ditangkap oleh polisi beberapa hari kemudian. Meski begitu, ia tampak lega. "Terima kasih, Amir," katanya sebelum masuk ke dalam mobil polisi. "Aku akhirnya bisa tenang." Beberapa minggu setelah penangkapan Rita, kehidupan Amir mulai berubah. Meski awalnya ia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya, menikahi seorang nenek demi uang dan terlibat dalam drama kelam keluarga itu, ia akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya menuju kedewasaan. Harta yang diberikan Rita tidak hanya cukup untuk melunasi hutang keluarganya, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Ayah Amir mulai pulih secara perlahan, sementara ibunya bisa berhenti bekerja sebagai buruh cuci dan fokus merawat suaminya. Rumah mereka yang dulu penuh dengan ketegangan kini dipenuhi tawa dan harapan baru. Namun, bagi Amir, ada rasa kosong yang sulit diisi. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menyelesaikan masalah keluarganya, ia harus menghadapi konsekuensi moral dari segala keputusannya. Suatu hari, Amir memutuskan untuk mengunjungi Rita di penjara. Wanita tua itu tampak lebih tenang dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu. Rambutnya yang sudah memutih kini terlihat lebih rapi, dan matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan atau kesedihan mendalam. "Kamu datang," kata Rita dengan senyum tipis ketika melihat Amir di balik jeruji besi. Amir mengangguk. "Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja." Rita tertawa kecil. "Aku baik-baik saja, Nak. Lebih baik daripada sebelumnya malah. Aku akhirnya bisa menerima apa yang telah aku lakukan. Aku membayar dosaku, dan itu membuatku merasa lega." Amir menatapnya dengan ekspresi campuran antara simpati dan rasa hormat. "Anda tidak perlu berterima kasih padaku, Bu. Saya hanya melakukan yang saya anggap benar." Rita menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kamu membantuku menemukan kedamaian. Itu lebih berharga daripada semua harta yang pernah aku miliki." Setelah beberapa saat bercakap-cakap, Rita memberikan Amir sebuah pesan terakhir. "Jangan biarkan masa lalu menghantui hidupmu seperti yang kulakukan. Kamu masih muda, dan kamu punya kesempatan untuk memulai lagi. Jangan sia-siakan itu." Amir mengangguk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tahu bahwa perkataan Rita adalah nasihat yang harus ia pegang erat-erat. Setelah kunjungan itu, Amir mulai memikirkan masa depannya sendiri. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nisa, seorang guru muda yang baik hati dan penuh semangat. Nisa tidak peduli dengan masa lalu Amir. Baginya, yang terpenting adalah siapa Amir sekarang, seorang pemuda yang berusaha memperbaiki diri dan membantu orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai dekat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amir merasakan cinta yang tulus tanpa syarat. Meski hidupnya mulai membaik, Amir tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman ini. Ia belajar bahwa pengorbanan demi keluarga adalah penting, tapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai moral. Ia juga belajar bahwa kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalannya, meskipun kadang-kadang datang dengan harga yang mahal. Suatu hari, saat ia sedang duduk di tepi pantai bersama Nisa, ia berkata, "Aku pernah membuat banyak kesalahan, tapi aku bersyukur karena semua itu mengajarkanku arti tanggung jawab dan penebusan." Nisa tersenyum lembut. "Yang penting bukan apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana kamu memperbaikinya, dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Cerita ini berakhir dengan Amir yang akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu, dan ia siap untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Bersama Nisa,
Ia memulai lembaran baru yang penuh harapan. Di tempat lain, Rita duduk di sel penjaranya, menatap langit malam melalui jendela kecil. Ia tersenyum tipis, merasa lega karena akhirnya ia bisa menebus dosa-dosanya. Meski hidupnya berakhir di balik jeruji besi, ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.